Blok 3 ini menjelaskan tentang materi pertemuan 5 yaitu tabel distribusi frekuensi. Nama saya Fesya Azra Desnania. Nama saya Evina Widias. Dan nama saya Najwa Buya. So, you divisi 5. Pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah susunan yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi. Pertama ada namanya distribusi frekuensi tunggal, merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Yang kedua, distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut lebih dari satu atau berkelompok. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Lalu ada bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval. Kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Misalkan tabel di bawah ini, contohnya kelas ke-1 nilainya 4/14, frekuensinya adalah 3. Kelas kedua nilainya 15 sampai 35, frekuensinya 1, dan seterusnya. Yang kedua ada bagian bawah. Bagian bawah adalah nilai terkecil dari kelas interval. Contohnya batas bawah kelas 1 4 sampai 14, batas bawahnya adalah 4. Batas atas nilai terbesar dari kelas interval tersebut. Contohnya batas atas kelas 1 4 sampai 14, batas atasnya adalah 14. Selanjutnya ada tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Contoh, tepi bawah kelas 1 yaitu 4 dikurang 0,5 sama dengan 3,5. Untuk tepi bawah kelas 2, 15 dikurang 0,5 sama dengan 14,5. Lalu ada tepi atas. Untuk mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Contoh, tepi atas kelas 1, 14 ditambah 0,5 sama dengan 14,5. Dan untuk tepi atas kelas 2 sama dengan 25 ditambah 0,25 sama dengan 25,5 dan seterusnya. Lanjut, ada panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas bisa menggunakan cara tepi atas dikurang tepi bawah. Contoh, tepi atas kelas 1 14,5, tepi atas kelas 2 3,5. Jadi 14,5 dikurang 3,5 sama dengan 11. Dan yang terakhir ada nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah yaitu 0,5 dikali batas atas ditambah batas bawah. Contoh, nilai tengah kelas atas 0,5 dikali 14 ditambah 4 sama dengan 9. Dan nilai tengah kelas 2 0,5 dikali 25 tambah 15 sama dengan 20, dan seterusnya. Dan yang terakhir, cara membuat tabel distribusi frekuensi itu ada dua. Jadi ada frekuensi tunggal dan frekuensi berkelompok. Itu adalah beda. Nah, yang pertama ini cara buat tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang pertama, pendataan kategori dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, lalu dimasukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Dan yang kedua, itu hitung frekuensi setiap kategori. Jadi satu kategori itu ada berapa jumlahnya dan itu dimasukin ke kolom frekuensi. Nah, itu bisa kita lihat dari tabel ini. Lalu yang kedua, cara buat tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Yang pertama, itu menentukan nilai maksimum dan minimum dari data sama kayak tadi. Yang kedua, menentukan jangkauan data atau J. Nah, J ini tadi kan sudah dari rumusnya itu, J itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Burgess dan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini inisialnya K, itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu tuh jumlah kelas dan 1 plus 3,3 log itu dari rumusnya sendiri. Dan yang keempat, menentukan panjang kelas atau kelas interval. Nah, ini singkatannya P, rumusnya itu J dibagi sama K. Nah, kalau kalian bisa lihat tabel frekuensi berkelompok ini seperti ini. Nah, itulah dari kami materinya. Kalau kalian mau coba kerjain tentang tabel distribusi frekuensi, bisa kerjain ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Sekian dari kami, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi